Oke teman-teman dan Bapak Ibu dan Ibu sekalian, jadi kelompok kami ini sedang ingin melakukan aksi sosial, yaitu menambal jalan yang berlobang. Untuk dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Adrian Febrianto Dasmoro dengan NIM akhir 273. Perkenalkan, saya Raka Ananta dengan NIM akhir 269. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Al Rizky dengan NIM akhir 290. Perkenalkan, nama saya Ivan Fadila dengan NIM akhir 287. Saya Rashid dengan NIM akhir 280. Saya Gulaman Dia Budiarto dengan NIM akhir 254. Saya Mikael Fredrik Setiano dengan NIM akhir 288. Oke, Silakan Cekira. Oke, untuk alat dan bahan yang kami gunakan itu cukup sederhana ya teman-teman. Untuk bahan yang pertama itu kami menggunakan batu bata dan ember. Untuk selanjutnya kami menggunakan pasir seadanya yang sisa di rumah Ferdi, teman-teman. Yes. Untuk bahannya sekian itu saja. Oke, ini kami sedang menuju ke, ibarat di lapangan kita menuju ke STA pertama. Oke, kita jalan sekitar kurang lebih 100 meter lah. Sekitar 100 meter dari rumah Raka tadi kita menemukan jalan yang bisa dibilang cukup berlubang parah dan bisa mengganggu jalan orang naik motor atau naik mobil. Itu gak usah, gak apa-apa. Yo, ngomongnya apa? Aku aja yang ngomong. Hitung ikat. Oke teman-teman, jadi kita mulai progres penambalan jalan dengan bahan seadanya. Dengan cara yang pertama menambahkan batu bata sebagai fondasi demi keselamatan pengendara yang lain juga nantinya. Oke, setelah menambahkan batu bata, kemudian kita menambahkan pasir yang ada di dalam karung. Oke, setelah dituang semua pasirnya lalu kami ratakan agar tidak ada seperti bronjalan sebelumnya. Kita ratakan dengan alat seadanya, yaitu sandal kami, dan kita ijak-ijak biar rata dengan aspal lainnya. Oke, sekian dari proses penambalan jalan kami. Selanjutnya akan melakukan testing dengan menggunakan kendaraan kami sendiri. Test drive apakah ini aman dan layak dipakai untuk pengendara lain atau tidak. Sekian dari kami. Belakang di dekat. Oke, kita lihat ya teman-teman, mobil itu akan jalan apakah aman atau tidak. Oke, bisa dibilang ya cukup aman lah untuk bahan seadanya yang ada di rumah. Dan kita pun tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk melakukan proyek ini, bisa dibilang. Jadi ini salah satu bentuk upaya kita untuk menyelamatkan pengendara yang melewati jalan ini sebelum mungkin dibenarkan oleh Pemerintah setempat. kita menanggulangi inisiatif hal
itu. Lewat ya. Teman. Jiro. Oke teman-teman, kita akan saksikan teman kami akan melewati jalan apakah aman dan jadi ini menurut kami terbukti aman dan kita akan melakukan wawancara kepada warga setempat apakah aspal yang kami buat dengan bahan seadanya itu aman atau tidak. Sekian, cekidot. Baik, izin memperkenalkan kembali. Nama saya Adrian Febrianto Diasmoro dengan 3 digit NIM terakhir. Saya di sini bersama dengan Mas Hugo mas. Mas Hugo sebagai warga setempat di Kampung Gamelan Kidul ini. Oke, untuk Mas Hugo, saya di sini mempunyai beberapa pertanyaan, Mas. Yang pertama mungkin itu tanggapannya tentang jalan yang rusak menurut Mas Hugo itu bagaimana ya? Nah, kalau menurut saya itu jalan rusak itu sangat mengganggu ya mas, dan bahkan bukan cuma mengganggu, bisa menimbulkan kecelakaan sih mas. Dan kalau bisa lubangnya benar-benar yang besar gitu, itu bikin kecelakaan sih mas. Oke, untuk yang selanjutnya, bagaimana peran pemerintah yang seharusnya dalam menangani jalan yang rusak ini? Kalau pemerintah sendiri harusnya ya segera cepat bertindak ya mas, dengan jalan rusak itu. Ya mungkin yang belum ada itu anggarannya ya mas ya. Mungkin belum tersedia anggarannya. Mungkin untuk dari pemerintah tidak ada anggarannya. Bagaimana jika masyarakat ini bergotong royong terus mengumpulkan dana dari berbagai rumah untuk melakukan seperti patungan gitu mas, untuk menanggulangi jalan yang rusak ini dengan dana pribadi dari masyarakat itu bagaimana? Kalau menurut saya itu inisiatif yang bagus sih mas, cuma ya kalau sering-sering mau sampai kapan ya. Tapi saya sangat setuju kalau misalkan ada yang inisiasi buat ngumpulin uang untuk nambah jalan itu. Cuma kalau untuk keterusan ya kesenangan pemerintah nggak sih? Sponsor juga ya. Iya betul. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Adrian Febrianto Diasmoro dengan 3 NIM akhir 273. Saya di sini bersama dengan Om siapa? Om Arifin. Oh, kami di sini bersama dengan Om Arifin sebagai warga dari Kampung Gamelan Kidul. Di sini kami ingin bertanya-tanya tentang tanggapan dari Om sendiri. Yang pertama itu mungkin tanggapan tentang jalan yang rusak itu bagaimana Om? Rusak di kampung ini, Ya, maksudnya. Ya kalau rusak di kampung ini sebenarnya kita perbaiki lah, hitungannya diperbaiki supaya tidak mengganggu orang berjalan kaki dan berkendara. Itu aja tanggapan saya. Untuk bagaimana peran pemerintah yang seharusnya tentang jalan yang rusak ini? Pemerintah harus punya andil karena ini tugas dari tata kota atau pekerjaan umum jalan umum itu mestinya harus sigap untuk memperbaiki jalan yang rusak. Gimana itu harus survei, lokasi mana yang rusak, ada laporan dari warga, itu harus sigap, harusnya gitu pemerintah. Untuk selanjutnya tanggapan Om Siri bagaimana tanggapannya terhadap masyarakat yang berinisiatif untuk memperbaiki jalan sendiri dengan uang pribadi gitu. Nah ini kalau untuk misalkan nih pemerintah tidak ada atau tidak memperbaiki atau gimana, misalnya ya masyarakat yang paling nggak inisiatif ya kita perbaiki, kita sumbangsi, kita gotong royong dengan apa dana yang mungkin dana dari paguyuban atau dana iuran untuk perbaiki jalan kita sendiri supaya kelihatan bagus. Itu saja Om. Iya, ini singkat aja. Singkat aja. Simpel kok. Itu kan jalan raya itu apa jalan rusak itu simpel. Jadi nggak ribet. Misalkan pemerintah nggak bisa, nggak mau karena gini-gini ya. Warga bisa, warga mampu, ya kenapa tidak kita tanggapi? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Selama ada mau gotong royong masyarakat demi untuk jalan umum dan jalan
orang berjalan, orang berkendara biar aman, tidak jadi kendaraan aja. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan wawancara dengan warga setempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja yang mungkin kami bisa sampaikan kepada teman-teman kami dan Bapak Ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.